Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gua Isan di channel Isan Fadil, dan kali ini kita bakalan bahas Lucky-some lagi, chapter terbaru yaitu Lucky-some chapter 528 ya kalau nggak salah. Nah, oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke guys, chapter dibuka dengan Jonggun yang mau ngetes Junggo. Di sini Jonggun berkata pada Junggo bahwa aku pernah mendengar tentangmu di penjara yang katanya kau sangat menyukai uang. Kalau kau menjadi partnerku, kau akan mendapatkan banyak uang. Junggo menolak tawaran itu sambil berkata bahwa aku tidak bekerja dengan orang yang tidak aku kenal. Lalu ketika Junggo yang sudah mau pergi, tiba-tiba dia melihat mata Jonggun yang membuat Junggo tertarik pada Jonggun. Karena Junggo mendengar banyak tentang Jonggun di penjara. Jonggun juga berkata pada Junggo bahwa sebenarnya dia juga malas, tapi dia mendapatkan perintah untuk mengetes Junggo. Lalu Junggo langsung menyerang Jonggun yang pukulannya itu bisa ditahan oleh Jonggun. Ketika itu Jonggun merasa bahwa Junggo itu berbeda dari orang-orang yang pernah dia temui, karena Jonggun merasa udah pasti akan menang melawan seseorang yang hasilnya sudah pasti membuat dia bosan bertarung. Tapi Junggo bisa mendesak Jonggun. Lalu mereka berdua terus bertarung, saling menyerang satu sama lain. Dan dalam pertarungan itu Junggo juga mengakui betapa kuatnya Jonggun. Jonggun unggul dalam pertarungan mereka sampai di mana keadaan berbalik. Junggo menyerang Jonggun menggunakan rantai sepeda yang ia dapatkan dari serangan Jonggun sebelumnya. Dan akhirnya Jonggun pun tumbang oleh Junggo. Ketika Junggo sudah mau pergi, tiba-tiba Jonggun bangkit kembali sambil berkata bahwa dia baru saja merasakan kalau ini sangat menyenangkan. Lalu Junggo berkata bahwa Jonggun orang gila, orang mesum yang terangsang pada pertarungan. Ketika itu Lee Ji-hoon datang agar mereka berhenti bertarung dan Lee Ji-hoon memperkenalkan dirinya pada mereka berdua. Lalu panel berpindah di rumah gubuknya PHS atau rumah Choi Dong-soo yang dulu, di mana Junggo yang akhirnya mau gabung setelah mendengar rencana dari Choi Dong-soo. Tapi Junggo memberi 3 syarat, yaitu yang pertama bayar DP, yang kedua jangan pernah berpikir kalau Junggo jadi bawahan Choi Dong-soo, yang ketiga semua yang terlibat pekerjaan harus sama rata bayarannya, dan juga memperingatkan agar jangan pernah mengungkit tentang pedang Hwarang. Choi Dong-soo setuju dan memerintahkan Jonggun dan Junggo untuk merekrut 10 jenius. Dan seperti yang sudah kita ketahui semua, yang direkrut pertama yaitu Lee Dong-yu, si jenius dalam bertarung. Lalu panel pun berpindah lagi di mana Choi Dong-soo yang memanggil Jonggun karena Choi Dong-soo ingin meminta tolong pada Jonggun untuk pergi ke rumah utama Yamazaki dan cari tahu keberadaan kertas merah. Tentu saja Jonggun akan melakukannya karena kebetulan ada yang ingin Jonggun lakukan juga di sana. Lalu panel berpindah lagi di mana Jonggun mendatangi tempat Yamazaki yang disambut dengan serangan para kroco Yamazaki, dan tentunya itu bukanlah suatu halangan bagi Jonggun. Lalu Shintaro datang dan bertanya pada Jonggun, apakah kau ingin membalas dendam atas kematian Shingen? Dan chapter pun ditutup dengan Jonggun yang berkata bahwa dia hanya iseng saja kemari. Oke guys, chapter kali ini mulai menarik ya. Dan di sini juga ada sesuatu yang membuat kita berteori lagi, dan ada beberapa teori yang sebelum-sebelumnya sudah mulai terjawab. Nah, oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini sudah jelas ya mengapa di timeline sekarang, di waktu yang sekarang itu, kenapa si Junggo itu mengkhianati Choi Dong-soo. Nah, ini udah jelas ya karena di chapter ini kan si Junggo akan
bergabung sama Choi Dong Soo itu kan memberikan 3 syarat. Tadi yang pertama bayar DP, yang kedua itu jangan pernah berpikir kalau Junggo itu jadi bawahannya Choi Dong Soo. Nah yang ketiga ini bayarannya yang terlibat dalam pekerjaan bayarannya harus sama rata gitu ya. Jadi semuanya sama rata. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Nah karena di timeline sekarang itu yang Jonggun menanyakan ke si Junggo ini kenapa mengkhianati itu karena si Choi Dong Soo itu mengelolanya sendiri gitu. Kita bekerja bareng-bareng tapi dia mengambil keuntungan yang lebih besar gitu. Karena syarat ketiga ini Choi Dong Soo tidak menepatinya, maka dari itu si Junggo mengkhianati Choi Dong Soo. Jadi diperjelas gitu, semakin jelas gitu. Oke lah. Yang kedua itu gua nggak tahu ya di sini translate-nya yang kacau atau dari sananya, tapi di sini pas si Junggo dan Jonggun ini mau ngetes si Lee Do Gyu ini. Nah, si Lee Do Gyu ini bilang kan, kenapa kalau Choi Dong Soo mau ngetes gua gitu, kenapa mereka harus mengirim 2 anak SMA? Karena kan di chapter sebelum-sebelumnya gitu SMP ya. Cuma gua belum tahu nih di sini. Emang translate-nya aja kali ya yang salah gitu yang gua baca ini. Nah, yang ketiga ini nih, mari kita berteori. Jadi kalian juga silahkan berteori, komen di bawah nih. Menurut kalian, Gabyong itu matinya di timeline yang mana nih? Apakah si Jonggun ke Yamazaki ini, si Gabyong tuh sudah mati apa belum? Mungkin menurut gua udah. Karena si Choi Dong Soo juga, dia sudah mulai berani memulai rencana mereka gitu. Kayak merekrut 10 jenius. Itu kayaknya udah menurut gua. Merekrut Junggo pun kayaknya udah sih. Kayaknya Gabyong mati itu ketika si Jonggun ini masih di dalam penjara. Menurut gua sih begitu. Kalau gua ngelihatnya karena gini, si Choi Dong Soo itu kan awal-awal di penjara juga kayak cuma merhatiin kayak diem aja gitu kan ke si Jonggun itu. Nah, tiba-tiba dia merekrut Jonggun dengan terang-terangan gitu, kayak minta tolong pada si Jonggun gitu sampai berlutut. Itu kemungkinan si Gabyong itu udah mati di situ. Menurut gue sih begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Dan yang selanjutnya itu pembahasannya mungkin di chapter depan atau beberapa chapter ke depan lagi, Jonggun ini akan mendapatkan julukan Zero Oni. Kenapa? Karena dia telah membantai keluarga Yamazaki plus kepala Yamazakinya, ketuanya yaitu Shintaro, dan di situ juga dia akan memakai pakaian putih, jas putih, celana putih, cuma dalemannya aja yang hitam. Kalau gue sih mendefinisikannya seperti itu ya. Jadi karena dapat julukan Zero Oni itu karena membantai dia menggunakan setelan warna putih. Kalau gue sih begitu yang gue tangkap ya. Yang selanjutnya itu apakah Junggo ini membunuh gurunya sendiri? Karena ketika si Jonggun dan Junggo ini sedang bertarung, sedang mengetes satu sama lain. Nah, si Jonggun ini kan sempat bilang dalam pertarungannya itu jika gurunya itu tidak terluka tanpa alasan. Nah, berarti gurunya ini dibabat habis nih sama si Junggo ini. Gua nggak tahu kenapa, ada yang bilang karena gurunya si Junggo ini sangat cerewet, katanya sih begitu. Cuma ya kita lihat aja, mungkin juga nanti ada arc yang menceritakan Junggo ya. Tapi kalau kayak gitu bakal lama banget sih ini Lucky-some ya chapternya. Bisa 3 tahun ke depan lagi mungkin ya. Nah selanjutnya kalau timeline Lucky-some ini kayak nggak jelas ya. Awalnya gue juga setuju. Cuma kalau lihat dari chapter ini nih kalian harus pinter-pinter paham per panel ya, bukan per chapter gitu timelinenya. Karena di sini yang bilang wah nggak konsisten nih Lucky-some, kertas merahnya tiba-tiba ada di Jepang, bukannya udah diambil di arc Chunryang begini. Jadi si kertas merah ini kemungkinan awalnya itu ada di Jepang. Choi Dong Soo kan kiranya masih ada di rumah utama Yamazaki mungkin. Nah si Jonggun kan ke situ tuh. Nah kemungkinan si Jonggun ini membantai tapi tidak menemukan kertas merahnya. Nah kertas merahnya ini kemungkinan sudah dibawa oleh duo Kojima ke Chunryang. Nah baru di arc Chunryang itu dia si Jonggun itu sama Choi Dong Soo mendatangi bapaknya si Chon Tae-jin ya kalau nggak salah. Nah itu pokoknya. Nah setelah itu udah tuh mereka kan membakar. Nah dikiranya kan kertas merahnya sudah hilang, sudah hangus kan. Baru di situ si Choi Dong Soo memulai rencananya membangun for main crew. Nah baru habis itu di timeline masa kini dalam arc mengalahkan Jonggun. Nah baru kertas merahnya ada di reporter Kim gitu. Nah, jika yang gak ngerti, gue jelasin ya. Semoga kalian ngerti gitu ya, apa yang gue jelasin gitu.
Nah, oke lah, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini, untuk konten kali ini. Jika kalian suka dengan konten gua video kali ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu video gua. Yang suka Lookism atau reality quest gitu ya, kan bisa tonton video gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.